Dua bocah itu adalah saudara kembar, tumbuh bersama di sebuah desa kecil. Tapi kedua orang tua mereka bercerai, memaksa dua bocah itu untuk berpisah. Sang kakak diambil paksa oleh ayahnya untuk dibesarkan, dan adiknya dibawa ibunya pergi ke kota untuk merantau mencari pekerjaan. Kakak yang malang bekerja siang dan malam, membantu tetangga desa memotong selada untuk menghasilkan uang. Singkat cerita, 20 tahun telah berlalu. Sang adik yang bekerja keras di kota, menjadi seorang bos di sebuah grup ternama. Dan kakaknya hanya seorang montir mobil yang berpenghasilan 5 juta setiap bulan. Hari itu dia pulang lebih cepat. Tanpa diduga, dari luar terdengar suara seorang pria dari dalam rumah. Dia pun mendobrak pintu rumah, dan tak menyangka apa yang dilihatnya. Istrinya bermesraan dengan pria lain. Bukannya merasa bersalah, pria simpanan istrinya itu justru mengejek kalau dia orang miskin. Hanya dengan gaji 5 juta per bulan. Apa yang bisa diharapkan dari seorang wanita? Tanpa dia duga, istrinya mengajukan gugatan cerai, dan meminta untuk tidak mengganggunya lagi. Istrinya pun akhirnya ikut pergi dengan pria kaya raya itu. Pria yang marah itu lalu mengejar untuk meminta penjelasan. Saat sampai di depan, dia melihat istrinya naik mobil mewah dengan pria simpanannya. Sebuah van yang tiba-tiba berhenti di belakangnya. Keluar beberapa pria berbaju hitam dan langsung menculiknya. Saat penutup wajahnya dibuka, dia sudah berada di sebuah gedung tua pinggiran kota. Belum sempat dia bertanya kenapa diculik, seorang pria berjas berjalan ke arahnya. Ternyata pria yang datang itu adalah adik kembarannya. Tapi adiknya pura-pura tidak mengenalinya. Dia sudah tahu apa masalah kakaknya. Diam-diam dia ingin membantunya. Dia menyuruh asistennya untuk membuka koper hitam berisi uang. Uang ini totalnya 5 miliar. Asal kamu mau tanda tangani surat perjanjian ini, semua uang ini jadi milikmu. Karena merasa ragu menerima uang itu, dia pun menolak tanda tangan. Jawaban itu mengejutkan adiknya, dan bertanya mengapa dia menolaknya. Pria itu berkata, tidak ada uang diberikan dengan cuma-cuma, tanpa ada sesuatu tujuan lain. Sang adik hanya tersenyum mendengar ini. Dia mengingatkan tidak perlu tahu apa alasannya. Tidak mendapat jawaban pasti, pria itu tidak mau tanda tangan, dan membuang surat perjanjian itu. Dia hanya mau tanda tangan asal jelas maksudnya. Kamu bosan hidup ya? Aku tanya padamu sekali lagi. Mau tanda tangan, atau tidak mau tanda tangan? Aku tidak mau tanda tangan. Oke. Keras kepala juga kamu. Jangan salahkan aku bertindak kasar. Tanpa diduga, tiba-tiba sang adik berlutut di depan kakaknya. Sikap adiknya berubah 360 derajat. Memohon pria itu untuk tanda tangan. Dan menjelaskan padanya, kalau perjanjian kesepakatan ini tidak untuk menjebaknya. Dia menjelaskan dalam surat perjanjian itu hanya sebatas kesepakatan. Jadi tidak perlu takut untuk tanda tangan. Karena hidupnya akan jadi lebih baik. Tetapi sang kakak masih merasa ragu-ragu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo dokter. Halo Tuan Cheng. Kondisi ayahmu semakin memburuk. Anda harus segera kumpulkan uang untuk tindakan operasi. Kalau tidak buru-buru, dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa? Dokter, saya akan cari uangnya. Lakukan operasi sekarang. Berikan dokter yang terbaik. Dalam 3 menit, aku akan kirim uang ke rumah sakit. Kamu jangan khawatir. Setelah selesai operasi ini, aku juga sudah siapkan satu villa sebelah timur rumah sakit untuk kalian tempati. Dia akan baik-baik saja. Aku merasa sudah berhutang budi padamu. Perjanjian seperti apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Oke. Karena Tuan Cheng mengerti akan balas budi, aku hanya ingin kita berdua bertukar identitas.
Kamu lihat ini. Kamu tidak perlu kaget. Yang ada di koper ini semua milikmu. Aku perkenalkan padamu, ini asistenku bernama Lenny. Aku hanya ingin kita berdua saling bertukar identitas kita yang sebenarnya. Dia yang akan membantumu. Selain itu, ini Black Card, edisi terbatas di seluruh dunia. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa membelinya. Asisten Lenny. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tuan Cheng, Anda sekarang adalah seorang miliarder. Pakaian yang Anda pakai tidak mencerminkan identitas Anda. Tidak masalah. Aku lebih nyaman berpakaian seperti ini. Silakan ikut saya. Hanya satu setelan jas, harganya lebih dari 10 juta. Asisten Lenny. Aku rasa kita sebaiknya pindah ke toko lain. Anda coba saja dulu, ukurannya sudah pas apa belum? Kalau begitu, aku akan mencobanya sendiri. Setelan jas ini masih ada yang kurang. Dipadukan dengan ikat pinggang, Anda akan terlihat berwibawa. Tapi masih ada yang kurang. Mari ikut saya. Tuan Cheng, saya mau terima telepon dulu sebentar. Asisten Lenny mengajak Tuan Cheng pergi ke ruangan di mana terdapat koleksi jam tangan mewah dengan harga yang sangat mahal. Perlahan Tuan Cheng mengamati koleksi jam tangan yang ada di depannya. Dia pun mengambil salah satu jam untuk dilihat. Tanpa Tuan sadari, tiba-tiba mantan istri dan suami simpanannya datang di toko itu. Tuan Sao. Hadiah yang kamu pernah janjikan padaku. Kamu jangan sampai lupa. Kamu jangan khawatir. Selama kamu menurut padaku, aku Liu Sao, akan perlakukan kamu dengan baik. Hei! Bukankah itu mantan suamimu? Dia itu pria miskin, mana mungkin bisa membeli barang di sini. Tuan Sao, waktu itu dia pernah meninju wajahmu hingga bengkak. Ini kesempatanmu balas dendam. Ayo bermain dengannya. Kamu lagi. Pria yang malang. Kamu pikir mampu membelinya? Dasar pria miskin. Beraninya kamu berbuat kasar padaku. Apa kamu tidak sadar ada di mana sekarang? Benar, kamu itu tidak pantas di sini. Tempat ini tidak sembarangan orang bisa masuk. Tempatmu di bengkel yang kotor. Kalian berdua yang seperti binatang boleh datang. Kenapa aku tidak boleh? Kamu, berhenti.